Solidaritas melawan virus corona. Mention at Kompas TV warganet, bagi Anda yang ingin mengemukakan pendapat Anda, hashtagnya adalah solidaritas corona. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Tidak saja Presiden Jokowi, para pemimpin dunia juga menyerukan perlunya solidaritas. Kita tahu Sekjen PBB juga mengatakan bahwa krisis ini bisa berdampak pada siapapun. Kita harus memainkan peran kita untuk menunjukkan solidaritas kepada mereka yang paling rentan, kepada yang sakit, dan mereka yang tidak punya akses pada pelayanan kesehatan. Saya ke Singapura. Bung Ainun Najib, Mas dari Kawal COVID-19 juga masih bersama kita. Bagaimana Anda menerjemahkan seruan-seruan Presiden Jokowi dan juga pemimpin dunia, Bung Ainun? Ya, tepat sekali. Kita tidak boleh meremehkan ini ya, seperti yang kita dengar dari WHO tadi. Terus mengenai statement dari Pak Jokowi, video itu, kami dari Kawal COVID-19.id sudah mengkritik bagian dari video itu. Pertama-tama kami apresiasi mengajak bangsa Indonesia untuk cuci tangan dan mencegah dari menyentuh muka ya. Tapi kita agak terusik dengan statement bahwa tenang saja 94% sembuh. Karena jadi pertanyaan, lantas apa yang terjadi dengan 6%? Apalagi kita tahu yang paling rentan adalah kalangan lanjut usia yang di atas 60 tahun. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita, para kiai kita, itu semuanya rentan. Dan sangat tinggi. Sekarang kita lihat Italia. Italia per hari Senin itu sudah lockdown satu negara. Satu negara lockdown. Kenapa? Karena agak telat penanganannya. Mereka 18 hari sebelum itu cuma ada 20-an. Sama kayak kita sekarang. Sekarang kita 34 positif ya. Sama kayak kita sekarang. Tapi kalau kita lengah seperti di Italia, dalam 18 hari Italia menjadi sekarang di atas 10.000. Dan menjadi peringkat kedua dunia. Pertama setelah China. Kenapa? Karena ini exponential growth, jadi tidak bisa diremehkan sama sekali. Dan kalau dihitung-hitung ya, itu bisa membahayakan ratusan ribu atau bahkan sampai naudzubillah sampai 1 juta jiwa gitu. Kalau kita hitung dengan benar. Kenapa? Karena rumah sakit di Indonesia itu tidak cukup, ICU itu tidak cukup untuk menangani. Nah, kenapa tidak cukup? Karena mendadak seperti itu. Maka kami menghimbau bangsa Indonesia untuk menahan ini. Gimana caranya menahan? Kita menahan penyebaran penularannya. Gimana menahan penyebaran penularannya? Jangan ngumpul rame-rame. Jangan batalkan acara-acara yang massal. Jadi kami juga mengapresiasi seruan-seruan itu sebenarnya sudah membatalkan Munas NU. Ya, dan kami sangat mengapresiasi. Betul, beberapa event nasional juga dibatalkan. Saya akan ke Bung Ainun juga dan juga nanti ke Bung Alif. WHO kan dalam rangka pandemi global ini minta seluruh negara segera mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat. Tadi sudah ada sedikit singgung Bung Ainun, berkomunikasi dengan masyarakat tentang segala resiko dan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat melindungi diri, menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat setiap kasus COVID-19 dan melacak setiap kontak. Melacak setiap kontak ini adalah pekerjaan yang luar biasa beratnya. Sekaligus juga tidak mudah, rumit, tapi juga bisa menimbulkan keparnoan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa karena jangan-jangan tadi saya dengan pasien klaster 1 saya pernah kenalan, pernah bertemu dan itu menciptakan satu ketakutan yang luar biasa. Menurut Anda, tadi Anda katakan jangan terlalu paranoid, tetapi juga tidak bisa santai. Bagaimana supaya tracking ini bisa dengan tepat dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan yang luar biasa? Nomor 1 dari pemerintah harus menyegerakan tes secara massal. Jadi kita harus mencontoh Singapura dan juga terutama Korea Selatan ya. Tes massal. Segerakan bikin itu lebih cepat. Sekarang saya dengar Litbangkes menjadi bottleneck ya. Jadi kalau bisa itu didesentralisasi secepatnya. Dan kalau tidak salah beberapa kepala daerah juga sudah meminta untuk diberikan izin wewenang untuk melakukan tes. Jadi ini penting. Kalau sudah bisa tes secara masif baru kita bersama-sama yang merasa pernah kontak dengan penderita silahkan maju. Ini seperti dicontohkan oleh Malaysia dan Singapura kejadian jamaah tabligh berkumpul 10.000 orang minggu lalu di Malaysia. Ada 1 orang kemudian dites positif, orang Brunei. Lalu kemudian dia menjadi pasien nomor 131 di Malaysia. Sementara 95 warga Singapura ikut hadir
dan 696 WNI juga ikut hadir. Pemerintah Singapura sekarang sudah mengumumkan 2 orang tes positif dari 95 itu. Dan masjid ditutup. Jadi baru tadi sore diumumkan masjid ditutup di Singapura selama 5 hari untuk dibersihkan. Ya. Ini sebegitu seriusnya. Dan besok hari Jumat. Jadi tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat berjamaah 5 hari ini di masjid. Karena harus dibersihkan, didisinfektan. Ini sedemikian seriusnya. Jadi itu sebuah tanda tanya juga. Siapkah pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama untuk 696 WNI yang juga di acara itu? Ya. Nah, tapi mungkin sulit kalau tidak bisa melakukan tes secara desentralisasi, secara masif. Jadi itu dari pemerintah. Tapi dari kita, yuk kita hati-hati. Jangan ikut acara yang rame-rame seperti itu. Batalkan acara yang tidak esensial. Sebisa mungkin berada di rumah, berdiam di rumah. Jadi kita sebutnya slow down. Bukan lockdown, kita lihat seperti itu. Tapi slow down. Oke, saya ke Tokyo. Alif, Anda menulis di spectator.id banyak tidak saja menyoroti cara komunikasi pemerintah, juga media, juga bagaimana kita semua. Kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Merkel, Kanselir Jerman Merkel, solidaritas dan akal sehat kita sedang diuji. Situasi seperti apa yang menurut Anda, bagaimana kita benar-benar melupakan akal sehat kita dan lebih mengutamakan segala sesuatu yang sensasional dan justru membuat kecemasan itu lebih merajai pemikiran kita? Ya, terima kasih Kak Rosi. Jadi sekali lagi kita set the tone dulu ya, bahwa pemerintah tuh punya good intention yang baik. Tapi kenapa kemudian kita kehilangan akal sehat? Kita melupakan satu hal. Satu hal itu adalah kita lupa bahwa the road to hell gitu ya, is paved with the good intention juga gitu loh. Kita harus punya kehati-hatian di situ, memeriksa dan curiga terus-menerus kepada niat-niat baik kita pada hari-hari ini. Karena gini, kalau saya mau misalnya singgung sedikit tentang apakah kita siap, tidak ada yang siap. Nggak ada satu negara pun di dunia ini yang siap menghadapi SARS-CoV-2. Karena ini memang betul-betul baru gitu. Tapi apakah sebetulnya potensi kesiapan itu ada? Ada gitu loh. Misalnya begini, kalau ke depan kita mau bikin kontak tracing yang sangat masif gitu. Palang Merah Indonesia tuh punya ribuan relawan yang terlatih untuk melakukan kontak tracing. Belum lagi misalnya juga tenaga-tenaga sukarelawan kesehatan yang ada di sampai tingkat RW gitu. Jadi sumber daya manusianya cukup banyak. Yang diperlukan adalah kebijakan yang jelas. Kita kehilangan akal sehat karena misalnya istana dan juga pejabat-pejabat Kementerian Kesehatan itu meremehkan sekali. Hari ini di Jakarta Post misalnya salah seorang tenaga ahli utama di kantor presiden menyebutkan bahwa kita tuh nggak bisa setransparan negara-negara lain. Masyarakat kita tuh perilakunya beda dan seterusnya. Nah, statement ini tentu sayang ya gitu. Makanya waktu tanggal 2 kami melihat cara presiden mengumumkan gitu loh. Analisisnya adalah 2 hal. Satu, kalau komunikasi risikonya salah, itu artinya pemerintah punya assessment yang salah. Nah rupanya ini terkonfirmasi dengan pernyataan tenaga ahli utama dari kantor presiden tadi bahwa memang betul assessment terhadap kondisi epidemi sebelum diumumkan pandemi itu keliru. Assessment terhadap ketangguhan ya sosial dari warga Indonesia itu keliru. Oke, tapi kalau katakanlah itu tidak selalu kita utamakan sebagai representasi pernyataan pemerintah, ya. Staf ahli KSP begitu. Misalnya kita juga berpegang pada otoritas yang lain, juru bicara mengatakan bahwa kita sangat hati-hati, kita mendeteksi, tracking dengan sangat ketat. Maksud saya ya, supaya banyak sekali memang pihak otoritas yang ngomong yang ngaco gitu. Tapi kan ini yang saya ingin katakan, kita juga punya akal sehat untuk bisa menyeleksi mana otoritas yang omongannya bisa secara clear kita anggap wah ini bisa mencerminkan kebijakan yang diambil dan mana yang memang asal ngomong aja. Disitulah maksud saya bagaimana kita mengedepankan akal sehat. Nggak semua juga orang dari otoritas harus kita telan mentah-mentah kan. Pada akhirnya hari-hari ini kita bersandar betul pada media kan gitu untuk kemudian betul-betul bisa memberi kita informasi-informasi yang lebih solid dan valid gitu ya. Kalau kita tahu bahwa keterangan-keterangan juru bicara pemerintah maupun otoritas kesehatan lainnya itu agak bermasalah gitu ya, dan itu sejak awal Februari sudah punya masalah gitu. Saya kira kita semua dan media terutama harus bisa
saya nggak nganjurin self censorship, tapi maksud saya kita kan harus juga skeptis ya pada pernyataan-pernyataan itu gitu loh, harus diuji. Ini jangan lupa ini kondisi kesehatan masyarakat, bukan tentang berita-berita politik gitu. Jadi kita nggak perlu adu juga antara satu pejabat dan yang lain. Harus hati-hati betul gitu loh, bahwa yang keluar ke masyarakat itu memang yang sudah matang, sudah solid, sudah bisa kita mamah dengan baik gitu loh. Bukan informasi yang kita kerempongan untuk cari tahu apa benar nggak ya informasi dari titik ide ini kayak gitu. Saya kembali ke Ainun di Singapura. Saya tahu waktu Anda sebentar lagi harus selesai bersama saya di sini. Saya mengapresiasi betul website yang Anda bikin, Kawal COVID-19 ini yang berisi informasi yang luar biasa bagi kita semua yang ingin mengetahui perkembangan, update terbaru, pengetahuan itu luar biasa. Tapi bagaimana Anda lihat kadang-kadang kita kalau dikasih suguhan yang sangat informatif ini malah kita nggak baca. Malah kita lebih senang di grup-grup WhatsApp yang lebih sensasional, yang lebih kayaknya lebih seru. Karena tampilan Anda ini informatif banget gitu. Tapi kan belum tentu dibaca. Ya, karena itu kita juga ada di sosial media, di Twitter @kawalcovid19 dan di Facebook juga Kawal COVID-19. Juga kita bikin banyak infografis yang bisa disebarkan melalui WhatsApp, dan kita juga sudah menyebarkan itu petunjuk bagaimana beribadah, bagaimana ke masjid, bagaimana ke gereja, ya untuk selalu cuci tangan, selalu mencegah dari menyentuh muka dan seterusnya. Terus infografi supaya mencegah social stigma itu juga sedang kita bikin. Jadi ya konten-konten yang sifatnya ringan seperti itu yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Baik, Bung Ainun terima kasih banyak ya. Kami sangat mengapresiasi apa yang Anda lakukan ini. Saya rasa ini adalah bentuk bagaimana ini perwujudan solidaritas kita semua. Terima kasih Bung Ainun Najib dari Singapura. Ke anak-anak Depok, sekolah relawan, kalau bilang bahwa akal sehat kita sedang diuji, itu situasi seperti apa yang menurut kalian ini memang akal sehat kita yang harus lagi sedang diuji dan kita semua punya tugas untuk mengedepankan itu? Iya, kemarin kita akhirnya buat alarm kebaikan gitu. Sebenarnya memang tujuan. Alarm kebaikan? Iya, jadi tujuannya memang untuk mencapai bagaimana anak muda ini punya kesadaran kolektif sebenarnya. Jadi teman-teman termasuk Pras juga saat kita broadcast ke teman-teman mahasiswa, ke teman-teman komunitas, dan akhirnya tadi ya dengan cara yang mungkin menarik dengan yang gaya anak muda banget, akhirnya mereka juga tergerak. Wah ini kapan nih? Wah ini di mana nih gitu, bisa ikutan nggak segala macam, termasuk teman-teman dari mahasiswa UI gitu kayak gitu. Dan kita teman-teman sekolah relawan akhirnya membuat sebuah itu gitu. Dan memang yang jadi kita kan sebenarnya kalau anak muda ini bagaimana kita mengolah kegelisahan kita gitu. Mengolah. Ada video-video yang kalian bikin ya? Ada. Bisa kita lihat ya sebentar ya. Coba kita boleh. lihat sama-sama video yang dibikin oleh sekolah relawan. Misal masker pada kagak ada, nanti orang-orang yang sakit, ya flu, yang batuk butuh masker tapi malah nggak ada. Bahkan nggak semua orang punya antis ya, kayak antiseptik itu kan belum semua punya. Jadi jadi semuanya bisa. Masyarakat terfasilitasi. Iya, terfasilitasi buat pakai antiseptik. Kami kembali sesaat lagi. Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%.
Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional.